Puji Tuhan, kembali kita boleh dapat dipertemukan. Setelah sekian lama kita tidak dapat bersua oleh kebijakan dan anjuran pemerintah di bidang medis. Tetapi pada saat ini kita boleh dapat dipertemukan dalam satu sukacita. Hal ini penting karena persekutuan saudara bersaudara menjadi hal yang sangat sentral dalam kehidupan umat Tuhan. Walaupun kita tidak dapat bertemu secara fisik, kita tidak dapat melihat satu dengan yang lain, tetapi dalam iman kita dipertemukan dalam satu persekutuan yang indah. Dan oleh anugerah Tuhan, kembali kita boleh dapat menghampiri Tuhan, bersekutu di dalam kebenaran firman Tuhan. Dia ada bersama dengan kita. Kita tidak saling melihat, tapi Dia maha melihat. Dia tahu keadaan kita, Dia tahu kondisi kita, Dia tahu keadaan kita. Kristus telah bangkit, Dia telah menang atas maut, Dia telah datang menderita dan menyelamatkan kita. Sehingga kita dapat diselamatkan, kita boleh dapat dianugerahkan sebagai anak-anak Allah, pewaris kerajaan surga. Untuk itu, bersama-sama kita datang di hadapan Tuhan, kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapa yang kami kenal melalui Putramu Yesus Kristus, saat ini kami ada di hadapan hadirat-Mu. Engkau pun mengenal kami semua. Kau kenal kebutuhan kami, Engkau kenal setiap pribadi, dan Tuhan tahu apa yang kami butuhkan. Semangat, kekuatan menjadi bagian kami. Pengharapan dari Tuhan, sukacita dari Tuhan menjadi bagian kami. Mampukan kami untuk melihat kebenaran firman Allah sesuai kehendak Tuhan. Itu sebabnya kami berdoa, Tuhan urapi kami semua. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sehingga melalui kebenaran firman Allah, kami akan semakin diteguhkan, dikuatkan di dalam Tuhan. Kami siap untuk menerima dan menyambut kebenaran firman Tuhan hanya di dalam nama-Mu yang ajaib. Nama di atas segala nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya. Amin. Ketika Yesus dikuburkan, pandangan umum orang yang menentang Yesus bahwa tidak ada harapan untuk Yesus bisa keluar dari kubur. Tidak ada harapan bagi Yesus untuk bangkit. Apalagi murid-muridnya. Tetapi pada saat ini kita merenungkan kebenaran firman Tuhan tentang batu yang sudah terguling. Berangkat dari Markus pasal 16 ayat 3 dan 4. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Pintu kubur Yesus ditutup dan disegel perwira Romawi. Ketika para wanita itu, yaitu Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome, ke kubur sesudah kebangkitan Yesus, maka mereka diperhadapkan dengan pertanyaan besar, siapa yang akan menggulingkan batu itu? Mereka ingin melihat Yesus, mereka ingin menyaksikan kubur Yesus, dan tujuan utama adalah mereka ingin merempah-rempahi tubuh Yesus. Pertanyaan ini mengandung nada khawatir dan ketidakberdayaan para perempuan yang ingin merempah mayat Yesus untuk memasuki kubur Yesus yang telah ditutup oleh batu yang besar dan disegel serta dijaga. Pertanyaan ini kemudian melenyapkan kecemasan dan perasaan curiga mereka. Karena betapa kagetnya, karena mereka melihat bahwa
batu penutup kubur Yesus telah terguling. Dari kebenaran firman Allah ini kita melihat hal penting dari makna Paskah, makna kebangkitan Yesus, makna kebangkitan dan kemenangan Yesus atas maut. Yang pertama, batu menunjuk pada keterbatasan kemampuan manusia. Ayat 3. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Batu itu telah terguling, membuktikan kuasa dunia apapun tidak dapat menyandera Yesus, di mana hal ini belum juga dimengerti para muridnya. Pikiran mereka dibutakan dan seolah-olah tidak pernah mendengar janji Yesus bahwa ia akan bangkit, dia akan menang, dia akan hidup. Kita semua bergulat dengan pertanyaan-pertanyaan dan pemikiran yang dalam kacamata lahiriah dan bukan pada perspektif yang rohania. Sebagai ciptaan, kita menyadari bahwa kita adalah makhluk yang terbatas. Kemampuan, kekuatan, kesanggupan kita terbatas. Tetapi dengan bergantung kepada kekuatan Tuhan yang tidak terbatas, maka kita akan melihat kuasa Tuhan. Pada kesempatan ini, sebagai orang-orang percaya, meyakini bahwa dia telah bangkit, batu kubur telah terguling, biarlah kita tidak tenggelam dalam kesusahan, janganlah kita menebar kepanikan, janganlah kita membesar-besarkan masalah, termasuk virus corona. Selain memang kita perlu menjaga diri, menjaga agar kita steril, tetapi Yesus yang telah menebus kita dari dosa, sanggup memampukan kita di tengah ketidakberdayaan kita. Yesus tidak terbatas, sehingga kita tidak dapat membatasi kuasa Tuhan dengan ukuran keterbatasan manusia. Sebab dia lebih besar dari semua persoalan yang kita hadapi, dia lebih besar dari semua kesulitan yang kita temui, termasuk penyakit mewabah pandemik secara internasional, virus corona. Melalui peristiwa ini, seharusnya kita semakin memiliki pengharapan, kita tidak patah semangat, kita tidak menjadi cemas dan kecewa, sebab kita tahu bahwa penebusku itu hidup. Ayub berkata bahwa dari dulinya dia akan bangkit. Dia yakin bahwa di tengah pergumulan, di tengah penderitaan, di tengah kekalutan, di tengah persoalan yang dialami terlalu berat, tetapi Ayub berkata bahwa penebusku itu hidup. Hal kedua yang kita perlu perhatikan dari peristiwa Paskah, batu yang terguling ini, batu menunjuk pada besarnya kematian. Ayat 4. Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Batu di sini menjadi gambaran dari kematian yang oleh kita dianggap sebagai masalah yang terbesar. Dan memang Paulus berkata bahwa musuh kita yang terakhir adalah maut. Jadi makna batu besar menjadi lambang maut, menjadi lambang kematian, suatu kekuasaan yang mencekam hidup manusia. Kematian adalah suatu perkara yang pasti, yang tidak dapat dielakkan, yang tidak dapat dihindarkan. Dan kematian itu bisa terjadi di mana saja, di atas kasur yang empuk, bisa terjadi di tengah jalan atau di mana saja. Entah dikuburkan dengan upacara yang meriah atau dikuburkan dengan tanpa suatu upacara, sama saja.
pada prinsipnya maut menggenggam orang mati itu dalam kekuasaannya dan tidak pernah melepaskan mangsanya. Siapa yang akan menggulingkan batu itu? Kata para wanita itu. Mereka tidak berdaya sebab maut lebih besar dari apa yang mereka harapkan. Mereka tidak berdaya menghadapi kematian. Dan kematian dari sejak dulu menjadi musuh besar, musuh utama manusia. Tidak ada yang dapat menghalangi kematian itu datang menimpa seseorang. Dan para wanita itu berkata, siapa yang dapat menggulingkan batu itu? Fokus pertanyaan wanita itu terarah kepada batu penutup kubur Yesus. Tetapi maksud sebenarnya terletak pada siapa yang akan dan telah menggulingkan batu itu. Penyakit virus corona telah menyandera dunia sehingga kita dibuat tidak berdaya. Ada ancaman yang berskala besar seperti batu penutup kubur. Jangan tempatkan batu COVID-19 di atas nama Yesus yang berkuasa. Jangan membesar-besarkan virus itu melebihi dari kuasa kebangkitan Yesus. Karena Yesus lebih besar dari semua persoalan yang kita hadapi, termasuk persoalan internasional ini. Sehingga Alkitab mengajak kita melalui peristiwa kebangkitan ini, kemenangan Yesus, kepastian kehidupan Yesus, Tuhan mengingatkan kita untuk tetap percaya kepada Yesus yang lebih besar dari apapun, termasuk virus yang melanda dunia ini. Hal ketiga, bahwa batu menunjuk pada kekuatan yang telah dikalahkan oleh Yesus. Ayat 5 dan ayat 6, lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Murid-muridnya tahu di mana Yesus, mayat Yesus, tubuh Yesus dibaringkan. Wanita-wanita ini pun tahu, tetapi tempat yang menjadi tempat kubur Yesus, tempat kematian, telah dirubah Tuhan, telah ditransformasi Tuhan menjadi tempat kehidupan. Sehingga malaikat berkata, kenapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Paskah adalah berita tentang batu yang terguling. Berita tentang kekalahan maut di depan anak Allah. Paskah menyatakan siapa sebenarnya Yesus Kristus itu. Kita tidak menyembah seorang manusia yang kelak akan menjadi debu dalam kuburan. Karena Yesus tidak tetap tinggal di kuburan. Tetapi dia bangkit, dia menang, dia hidup, dan bahkan dia naik ke sorga. Paskah berarti kita menyembah Tuhan yang hidup, yang berkuasa menyelamatkan, yang telah mematahkan belenggu maut. Batu yang sudah terguling itu berarti kita tidak usah takut lagi terhadap maut. Paulus berkata, apakah aku hidup atau apakah aku mati? Hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Bahkan dia menantang dan berkata, hai maut, di manakah sengatmu? Dalam Filipi pasal 1, Paulus berkata bahwa mati adalah untungku dan hidup adalah Kristus. Firman Tuhan kepada setiap orang percaya, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Wahyu 1 ayat 17 dan ayat 18. Itulah sebabnya
Paulus walaupun kemudian dipancung kepalanya, bersorak-sorak dan berkata dalam 1 Korintus 15 ayat 54 bagian B dan 55, bahwa maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Pada kesempatan ini, firman Allah menghimbau, saya ingin mengajak untuk marilah kita bersukacita karena batu yang besar telah tergolekkan. Paskah adalah sebuah harapan besar umat Tuhan, karena walaupun kita terbatas dan bahwa kita diperhadapkan pada batu yang besar, dan walaupun kita terbatas dan tidak mampu, tetapi kita memiliki kepastian bahwa Yesus yang bangkit dari antara orang mati sanggup untuk menggulingkan batu besar, sanggup memberi pertolongan sepenuhnya kepada kita, dan Dia lebih besar dari setiap persoalan, termasuk COVID-19 dan semua persoalan hidup kita. Tuhan kiranya berkenan memberkati kita sekalian. Kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam Kristus Yesus, Bapa yang memberi kepastian bagi kami bahwa putramu telah bangkit dari antara orang mati, dan kemenangan Yesus menjadi jaminan bagi kami untuk tetap berpengharapan di dalam Engkau bahwa kami akan menang bersama Tuhan. Dan firman-Mu berkata bahwa kami lebih dari pemenang. Sebab itu dalam kekalutan yang sedang melanda dunia, bangkitkan harapan kami, bangkitkan iman kami, bangkitkan sukacita kami, bangkitkan keyakinan kami di dalam Engkau bahwa tidak ada satu musuh yang dapat mengalahkan kami, dan kami tidak akan meninggalkan Tuhan, apapun tidak dapat memisahkan kami. Apakah yang dapat memisahkan kami dari kasih Kristus? Pedangkah, mara bahayakah, kelaparankah, balas sampar, sehingga kami berketetapan untuk tetap setia di dalam Tuhan. Dan sampai kapanpun kami akan tetap mengasihi Engkau, melayani Tuhan, mencintai Tuhan, memberi diri untuk tetap berada di dalam naungan perlindungan Tuhan. Peliharalah umat Tuhan, jauhilah dari segala hal-hal yang tidak Engkau perkenankan. Naungi anak-anakmu, domba-domba gembalaanmu, jemaat yang Tuhan kasih dengan kekuatan sukacita dari Tuhan. Jauhkan dari segala virus, penyakit, hal-hal yang membahayakan kami. Kiranya wajah kemuliaan Allah menyinari, menaungi anak-anakmu, melindungi, memberkati, dan bawa berkat rahmat anugerah dari Bapa, cinta kasih sayang dari Kristus Yesus, penyertaan persekutuan kekuatan Allah Roh ada menyertai kita sekalian dari saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin.